Hai Twip, selamat datang di channel Movie Strike. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Kali ini kita akan membahas TV series yang berjudul Midnight Dinner Tokyo Stories season yang pertama. Ceritanya sih masih seputar kedai master dan pelanggan yang datang dengan berbagai macam masalah mereka. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini ya, supaya kita semakin semangat buat menghibur kalian semua. Sekarang kita langsung aja ke alur ceritanya. Master malam itu sedang memasak tamen. Tamen itu kayak ramen, tapi banyak sayuran di dalamnya. Ia membuatkannya untuk pelanggannya bernama Shimada yang seorang penyiar radio. Lalu datang pelanggan yang lain, wanita itu bernama Harumi. Ia memesan tamen juga, tapi tanpa mie. Jadi hanya sayurannya aja, karena dia nggak makan karbohidrat kalau malam. Cara makan tamen yang aneh ini kemudian dijadikan bahan siaran oleh Shimada dan jadi perbincangan di antara para pelanggan master. Kemudian mereka bertemu lagi dan berbincang singkat. Harumi segera pergi begitu mendapat panggilan telepon dari pelanggannya. Ternyata ia adalah seorang supir taksi. Setelah pergi, Shimada berpikir bahwa muka Harumi sangatlah tidak asing. Ternyata wanita itu adalah seorang aktor ketika muda dan bintang yang sangat diidolakan oleh Shimada. Sekali lagi, Shimada menjadikannya sebagai bahan siaran. Tapi kali ini Harumi tidak merasa senang. Saat mampir ke kedai master, Shimada dan pelanggan lainnya membicarakan tentang siarannya dengan seru. Namun kakek pelangi bilang kalau mungkin aja Harumi akan terganggu karenanya. Dan benar, ketika pulang, Shimada nggak sengaja naik taksinya Harumi. Di situ dia mengungkapkan keberatannya atas kisahnya yang kembali disiarkan. Karena waktu ia menjadi aktor adalah masa-masa yang ingin ia lupakan. Shimada yang mengetahui hal itu kemudian minta maaf sebesar-besarnya kepada Harumi. Setelah beberapa lama, Harumi datang ke kedai dan memesan miras dan makanan kesukaannya, yaitu tamen tanpa mie. Master heran karena ini baru kali pertamanya Harumi minum miras di sana. Ia lalu menceritakan pengalamannya saat menjadi aktris. Menurutnya di antara pemeran yang lain, ia memiliki akting yang terburuk. Dan untuk menutupinya, ia jadi punya tabiat yang sangat buruk. Namun ada satu orang yang selalu membelanya. Itu membuat Harumi mencintainya. Hingga pada suatu hari, ia mengetahui bahwa laki-laki itu memakai pakaian syuting Harumi. Ternyata ia adalah seorang pelangi. Sejak saat itu mereka menjadi sepasang sahabat. Karena gak punya uang, setiap minum mereka hanya memesan tamen tanpa mie karena harganya yang murah. Harumi takut jika Shimada membuka kembali film itu, para fans akan menemukan fakta bahwa sahabatnya yang juga aktor di film tersebut adalah seorang pelangi dan menghujatnya. Harumi hanya mencoba untuk melindungi sahabatnya itu. Tapi sahabatnya berkata kalau itu bukan urusannya dan menyuruhnya untuk mengurus hidupnya sendiri. Setelahnya, Master mengatur agar Shimada datang ke kedai. Harumi datang, tapi ia membawa sahabatnya. Saat mengetahui bahwa salah satu idolanya di sana menjadi seorang pelangi, ia kaget sampai keselak. Shimada lalu mengundangnya untuk datang ke siaran. Di sana, ia bahkan membawakan dialog dalam film yang mereka bintangi dahulu. Dan menceritakan tentang kehidupannya. Di akhir, ia berterima kasih pada Harumi yang sudah melindunginya dan selalu bersamanya sampai saat ini. Kemudian mereka semua berkumpul di kedai master memakan tamen sambil menggunakan kostum superhero yang dahulu mereka perankan. Dan cerita Shimada pun selesai. Di malam yang lain, Master sedang membuat pancake untuk pelanggannya yang bernama Serao. Ia adalah seorang komedian senior. Dan membuatkan kondor untuk asistennya yang bernama Hajime. Sebenarnya Hajime ini seorang aktor juga, bahkan lebih terkenal dibandingkan tuannya. Melihat makanannya Hajime, Serao jadi ngiler dan pengen tukeran. Tapi Hajime gak mau. Serao lalu merampas dan memakannya secara paksa. Hajime kesal karena ia selalu merampas apa yang menjadi miliknya. Kayaknya si komedian ini kayak kekanak-kanakan ya. Setelahnya, Serao datang ke kedai master sendirian. Ia lalu memesan kondok yang sekarang menjadi salah satu makanan favoritnya. Banyak pelanggan yang ternyata penggemarnya yang membuat setiap kedatangannya menjadi semarak. Kemudian pada suatu hari ia bercerita tentang yang menjurus-jurus gitu. Ternyata ia juga seorang stand up komedian.
Pelanggan wanita yang risih menegurnya, namun ia malah ngeledek mereka. Dasar aki-aki gak ingat umur. Saat pentas sebagai stand up, Hajime datang nonton Serao. Kemudian mereka mau makan bersama. Tapi selama perjalanan, fans Hajime menggerubunginya, membuat Serao jadi iri dan kalah saing. Ia pun akhirnya mabok lalu marah-marah sampai akhirnya tertidur. Hajime datang ke kedai dan makan kondok. Tiba-tiba datang Serao dengan keadaan setengah babok dan setengah marah. Hajime ternyata udah bobo sama pacarnya Serao. Serao lalu mengejek keperkasaannya Hajime yang membuat harga dirinya jatuh dan mereka berdua kemudian berantem. Berantem? Masa kayak cewek gitu jambak-jambakan? Melihatnya, Master keluar dan melerai mereka dengan menyiram segelas air. Hajime yang kesal kemudian pergi dari kedai. Setelahnya, Serao tiap hari kerjaannya cuma mabok-mabokan dan akhirnya kehilangan pekerjaannya. Di waktu yang lain, Hajime datang ke kedai untuk minta maaf sama Master. Di sana, Master memberitahukan kondisi Serao kepada Hajime dan berkata mungkin ini saatnya Serao untuk pensiun. Kemudian Hajime mulai bercerita tentang awal mula bertemu dengan Serao. Ia dulu adalah seorang atlet bela diri, namun karena cedera ia harus mengubur impiannya. Ia menjadi hilang arah dan secara nggak sengaja ketemu sama Serao. Serao lalu membiayai kehidupannya dan Hajime mulai bekerja menjadi asistennya. Master kemudian bilang bahwa mungkin ini saatnya untuk dia membalas budi kepada Serao dan Hajime kemudian menemukan cara untuk membantunya. Serao mulai muncul kembali di TV dalam drama tengah malam. Lalu suatu saat ia datang ke kedai. Semua orang khawatir karena lama tidak mendengar kabarnya. Saat berbincang-bincang dengan pelanggan lain, Hajime datang dan memesan bir. Master kemudian membawakannya kondok dan bilang kalau itu tuh ditraktir sama Serao. Serao gak terima dan marah. Master kemudian menjelaskan bahwa perannya di drama kali ini adalah berkat kerja keras dari Hajime. Mendengarnya, ia pun lemas dan merasa bersalah. Mereka kemudian berbaikan dan akhirnya pulang bersama. Cerita Hajime pun selesai. Suatu malam saat kedai dibuka, Master kedatangan pelanggan wanita yang gemar merajut bernama Shigemi. Ia adalah seorang makelar properti. Kakek nyinyir nanya apa dia merajut baju untuk pacarnya, tapi Shigemi hanya tersipu malu. Master dalam hati ngebatin, sebenarnya Shigemi ini tiap ngerajut pacarnya ganti-ganti. Shigemi lalu memesan tonteki sebagai makanan kesukaannya. Kemudian datang Tuan Ichihara yang merupakan pelanggannya di properti. Tapi ia tidak datang sendiri, melainkan membawa pasangannya. Shigemi yang awalnya senang terus lesu melihat pacarnya Ichihara. Setelah mereka pulang, Shigemi merusak rajutannya tadi. Ternyata ia membuat sweater untuk Ichihara. Ia pun yang baru tahu bahwa Tuan Ichihara itu punya pasangan, akhirnya merasa patah hati lalu pulang dengan sedih. Kakek nyinyir khawatir sama Shigemi, tapi Master bilang dia gadis yang hebat. Benar, 10 hari kemudian dia datang lagi sama 3 juniornya ke sana, yaitu Kurihara, Yoshida, dan Shirano. Di sana Shigemi udah mulai merajut lagi. Dan terlihat jelas kalau ia suka sama salah satu juniornya yang bernama Kurihara, yang ternyata juga suka tonteki seperti dirinya. Di lain hari setelah pulang kerja, Shigemi memberanikan diri memberikan sweater rajutannya kepada Kurihara, dan laki-laki itu menerimanya dengan senang. Di waktu yang lain, Shigemi datang ke kedai, dan pelanggan yang tahu ceritanya mulai kepo sama reaksi cowoknya, dan ngasih petua sama Shigemi. Pas banget Shirano datang. Shigemi lalu meminta Shirano untuk nanyain perasaannya Kurihara sama dia. Ia pun menyanggupinya dengan bayaran diajari cara merajut. Mereka lalu mulai menghabiskan waktu bersama untuk merajut. Shigemi mulai menceritakan masa kecilnya yang sering dibully karena kecintaannya sama tonteki, dan juga kebiasaannya untuk merajut ketika ada orang yang disukainya. Ia kemudian menanyakan soal Kurihara sama Shirano, dan bilang kalau Kurihara sebenarnya kurang seneng sama warna sweaternya, jadi nggak pernah dipakai. Pada suatu hari, Shirano datang ke kedai Master sendirian. Di situ Master nanyain hasil rajutannya Shirano. Ia pun bercerita sebenarnya sweater buatan Shigemi itu dirusak oleh pacarnya Kurihara, yaitu Yoshida. Pasti gara-gara cemburu nih. Kurihara kemudian meminta agar Shirano membawa sweater itu karena nggak tega kalau buang sendirian. Jadi ia belajar merajut untuk memperbaiki sweater yang rusak itu.
Tapi dia nggak jujur dari awal, malah membuat Shigami merajut sweater lain untuk Kurihara. Kemudian Shirano ngajak Kurihara dan Shigemi ketemuan di kedai master. Di sana ia menggunakan sweater yang udah diperbaiki seadanya dan mengatakan hal yang sebenarnya kepada Shigemi. Kurihara meminta maaf karena nggak bisa membalas cintanya. Wanita itu kecewa dan merasa dibodohi, lalu pergi meninggalkan kedai. Setelah beberapa lama, ia larut dalam kesibukan kerjanya. Akhirnya, ia mampir ke kedai. Master kemudian cerita gimana giatnya Shirano memperbaiki sweater itu. Mendengarnya, ia terharu dan menangis, lalu berlari meninggalkan kedai sambil berteriak. Shigemi ternyata tertidur di depan kantor dan Shirano membangunkannya. Ia lalu terbata-bata menceritakan semua yang terjadi, tapi dipotong oleh Shirano dan menyatakan cintanya sama Shigemi. Wanita itu pun bilang kalau ia juga menyukai Shirano dan akhirnya mereka berpacaran. Cerita Shigemi pun selesai. Di suatu malam, hujan turun dan ada seorang pelanggan master yang selalu datang dengan keadaan basah kuyup. Ia bernama Amamiya. Ia lalu memesan nasi omelet kepada master. Sambil makan, ia yang seorang fisikawan mempelajari lagi berkas-berkasnya. Karena keasikannya, ada seorang pelanggan lainnya yang bernama Rei memperhatikannya dari tadi. Hujan masih turun saat mereka akan pulang. Akhirnya Rei membagi payungnya dengan Amamiya. Di situ tiba-tiba ia ingat sebuah rumus dan masuk ke pos mas polisi dan mulai nulis di kaca. Mereka yang heran dengan kelakuannya mengabadikan momen itu dengan berfoto bersama. Amamiya kemudian mengunjungi tempat Rei bekerja. Sepertinya ia merupakan wanita penghibur. Tapi saat datang, Rei sedih. Ternyata ikan peliharaannya mati. Esoknya mereka berdua pergi untuk menguburkannya. Di situ Rei ngaku bahwa namanya sebenarnya adalah Yuna kepada Amamiya. Dan akhirnya mereka pun dekat dan berkencan. Di lain hari, Yuna datang ke kedai master minta diajari cara membuat omelet nasi kesukaan Amamiya. Kemudian Amamiya dengan bahagia menceritakan tentang makanan yang dibuat Yuna. Ia pun curhat kalau ibunya nggak setuju Amamiya nikah sama Yuna dan takut kalau ia hanya dimanfaatkan saja. Berbagai cara sudah mereka lakukan untuk mendapat restu, tapi mereka tetap mendapat tentangan. Suatu malam Yuna datang ke kedai master. Hari ini adalah hari terakhirnya bekerja di klub. Ternyata selama ini ia bekerja untuk melunasi hutang ayahnya yang sangat banyak. Karena takut mencerai nama keluarga, akhirnya ia merantau ke Jepang. Sekarang hutangnya telah lunas. Kedua orang tuanya ingin ia kembali ke Korea untuk meneruskan restoran keluarga. Tahu bahwa Yuna akan pulang kampung, master mentraktirnya minuman sebagai ucapan perpisahan. Setelahnya Amamiya datang hujan-hujanan dengan membawa surat perpisahan dari Yuna. Kemudian ia yang patah hati larut dalam penelitiannya dan menolak semua perjodohan. Hingga pada suatu hari seorang pelanggan master membicarakan tentang nasi omelet yang sangat enak di Korea. Yang pembuatnya adalah seorang koki wanita yang belajar di Jepang. Mengetahuinya, ia segera berangkat ke Korea dan sampai di kedai wanita itu. Ia kemudian mengutarakan perasaannya, tapi dengan berat hati ditolak oleh Yuna. Ia pun menghabiskan waktu di Korea selama masa penelitiannya untuk mendapatkan restu dari kedua orang tua Yuna dengan datang ke kedai mereka setiap hari. Dan cerita Amamiya pun selesai. Malam pun tiba dan kedai master dibuka kembali. Kakek nyinyir lagi ngobrol kalau dia baru aja kalah main mahjong dari seseorang. Ternyata ia adalah Ogami yang juga pelanggan master. Ia adalah master judi, terlebih lagi mahjong. Malam itu ia datang ke kedai membawa anaknya. Ia lalu memesan tahu telur kesukaannya dan menceritakan saat di Kyushu mantannya nitipin anak itu dan dalam surat mengatakan bahwa itu adalah anaknya. Gak punya pilihan lain, akhirnya ia membawanya pulang. Selesai makan, ia lalu minta tolong sama master buat masakin masakan buat Taizo, nama anak itu, kalau ia datang sendirian. Di tempat judi, Ogami sedang main mahjong. Kemudian anaknya pergi. Ternyata ia pergi ke kedai master untuk makan. Lalu pelanggan yang di situ mengenalinya. Ogami dan Taizo nonton pertunjukan telanjangnya dan bilang kalau anaknya kangen sama payudara mamanya. Ya keles pak begitu. Kakek pelangi nanya-nanya gimana suka gak sama pertunjukannya. Ya anak itu jelas aja cuman diem.
Ini juga ngajarin yang gak bener. Kemudian datang Midori, pelanggan master, dan langsung memesan bir. Ia kemudian melihat makanan tahu telur punya Taizo. Karena kepengen, akhirnya anak itu memberikan makanannya ke Midori. Taizo ngantuk dan master menyuruhnya untuk tidur di lantai 2, namun ia menolaknya. Akhirnya Midori mengantarkannya ke atas dan menemaninya tidur. Pagi harinya Ogami datang dan mengucapkan terima kasih kepada master dan Midori. Midori lalu memberikannya nomor telepon karena ia akan mengajak Taizo untuk makan puding bersamanya siang itu. Siangnya Midori dan Taizo makan puding bersama. Di situ ia cerita kalau orang tuanya mau bercerai dan merasa tidak ada yang melindunginya selain dirinya sendiri. Taizo yang ingin menghiburnya kemudian memberikan ia mainan dadu kesukaannya. Midori terharu kemudian memeluknya. Taizo jadi sering nginep di kedai master. Ogami tiap pagi datang buat ngambil anaknya dan meminta master untuk membantunya sampai turnamen besar minggu depan. Saat main mahjong, seorang laki-laki muda yang akan menjadi lawan di turnamen menghampirinya. Ternyata ia juga kekasih Midori. Ogami meminta agar Midori datang sesekali ke kedai karena Taizo merindukannya. Taizo kemudian mengejar Midori, namun mereka sudah berjalan jauh. Sebelum pertandingan, Ogami mampir ke kedai master. Di sana, ia cerita kalau Midori mungkin dipaksa pacarnya untuk pindah ke tempat lain yang lebih banyak menghasilkan uang, karena ia adalah seorang wanita panggilan. Pertandingan pun dimulai. Ogami kemudian meminta agar orang itu melepaskan Midori. Ia pun setuju asal Ogami dapat mengalahkannya. Setelahnya, ia menang berkali-kali sampai lemes di lawan mainnya. Kemudian, ia pergi membawa uang kemenangannya. Ogami pergi ke kedai master untuk makan bersama Taizo. Ia berencana untuk mengajak anaknya ziarah ke makam orang tuanya. Tiba-tiba Midori datang dan marah-marah karena udah bikin pacarnya hilang dan meninggalkannya. Taizo yang diam aja akhirnya buka suara dan marahin balik Midori. Ia yang kalut kemudian pergi meninggalkan kedai itu. Taizo meminta maaf sama master dan membayar tagihannya, kemudian mengajak ayahnya untuk pulang. Saat keluar kedai, mereka dicegat sama mas polisi. Ternyata ia terkena pelanggaran UU Kesejahteraan Anak dan Taizo akhirnya dikirim ke panti asuhan. Di panti, Taizo malah jago banget main mahjong dan Ogami pun sering mengunjunginya untuk sekedar menghabiskan waktu bersama. Ogami sepertinya sudah bekerja dengan benar dan gak jadi pejudi lagi, terlihat dari pakaian yang digunakannya. Mereka berdua saling menyayangi dan cerita Ogami dan Taizo pun selesai. Terima kasih udah nonton Midnight Dinner Tokyo Series Part 1. Nantikan kelanjutan ceritanya di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya, like sama komen channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.